Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi ilmu hadisnya. Di halaman 38. Halaman 38 di makalah yang keempat. Halaman 38 makalah keempat. Ya. Ya. Bab 2. Bab 3. Bab 3, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah keempat. Halaman 38. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu. Dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata sahabat Utsman, man taraka dunya ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullahu, maka ia akan dicintai Allah. Wa man taraka dzunub, dan barang siapa yang barang siapa yang meninggalkan dosa, az-dzunub itu dosa, ahabbahul malaikah, maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, waman hasama toma'a, dan barang siapa yang melepaskan diri at-toma'a dari sifat tamak, tomak itu tamak, anil muslimina, dari orang-orang muslim, ahabbahul muslimun, maka ia akan dicintai oleh orang-orang muslim atau oleh orang-orang Islam. Jadi di dalam asar yang diungkapkan oleh sahabat Utsman ini tiga macam, tiga hal. Yang pertama, kata sahabat Utsman, man taraka dunya ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, dunia di sini dalam pengertian bukan fisiknya ya, karena dunia ini kalau kita lihat seperti dalam hadis, ad-dunya mata'un, itu kan, ad-dunya mata'un, dunia ini mata, perhiasan, kesenangan, kenikmatan, itu dunia, gitu. Ad-dunya mata'un, dunia ini kesenangan sebenarnya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya ya dunia ini ya alam semesta yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia, masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah sosial, masalah-masalah kenegaraan, politik dan lain-lain. Tetapi yang dimaksud di sini dalam hadis ini, seperti apa yang diungkapkan oleh sahabat Utsman, adalah kesenangan-kesenangan dunia. Man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, ahabbahullah, dia pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kesenangan dunia ini banyak sekali. Bukan hanya yang bersifat nikmat fisik, akan tetapi juga nikmat yang non fisik, yang tidak ketahuan, yang tidak kelihatan. Apa diantaranya? Ya tidur. Tidur kan nikmatnya nggak kelihatan, tapi terasakan. Karena dia bukan fisik. Orang tidur itu kalau dilihat nikmatnya kayak apa kan nggak ada, tapi dirasakan. Ya, nikmat mendengarkan musik kan nggak kelihatan nikmatnya, musiknya kedengaran gitu ya, tapi fisiknya kan nggak ada. Tetapi itulah yang dimaksud dengan dunia. Sehingga orang banyak terlena karena kenikmatan itu. Gitu. Kenikmatan melihat, nonton, gitu kan. Ini kita kan nonton, kalau pegang HP bisa kuat berjam-jam karena nikmat.
ya kan? Nah, nikmat-nikmat inilah yang disebut dengan dunia maksudnya. Jadi kata sahabat Utsman, itulah tarokat dunia. Jadi waman tarokat dunia, dunia itulah yang kita senang dengan barang-barang sehingga kita lupa waktu, habis waktu kita untuk menikmati dunia itu. Nah, maka kata sahabat Utsman, man tarokat dunia ahabahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia ahabahullah, dia pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat dari sisi fisik, sahabat Utsman ini kan salah seorang sahabat di antara para sahabat, terutama dari Khulafaur Rasyidin, dia paling kaya raya. Kalau kita lihat dari fisik duniawinya ya. Gitu ya. Coba kita lihat. Ketika perang Tabuk, sahabat Utsman ini itu dia menghadiahkan mengorbankan, mengeluarkan 300 unta untuk perang Tabuk. 300 unta? Iya. Dia mengeluarkan 300 unta untuk biaya perang Tabuk. Coba 300 unta, taruhlah kalau satu unta samakan dengan sapi, berapa sekarang itu sapi? Taruhlah paling murahnya 20 juta. 300 kali 20 juta berapa itu? Iya. Bisa MM-an. Itu untanya saja ditambah dengan 1000 dirham. Luar biasa. Berarti ini kaya banget ini sahabat Utsman. Jadi sahabat Utsman itu ketika perang Tabuk aja dia mengeluarkan untanya 300, mengeluarkan dirhamnya 1000 dirham. 1 dirham berapa nih? 1 dirham itu salah. 1 dirham bukan 1 dirham, 1 dinar. 1000 dinar. Jadi sahabat Utsman mengeluarkan 300 unta ditambah dengan 1000 dinar. 1 dinar ini kan pada waktu itu kan uangnya dua macam. Ada uang dinar, ada uang dirham. Uang recehannya dirham, uang uang paling angka terbesarnya itu dinar. Uang dinar ini sama dengan 4,25 gram emas. 1 dinarnya. Berarti 1 dinar kalau dihitung dengan kalau emas kan nggak jauh berbeda dengan sekarang karena dia inflasinya kecil. 1 dinar sama dengan 4 juta berapa lah sekian ya, 4 juta berarti 4 juta 250.000 1 dinar tuh. Berarti kalau 1000 dinar kali 4 juta 250.000 berapa itu? Hampir duitnya saja berarti kurang lebih 4 M. Itu sahabat Utsman. Jadi kaya raya. Nah, tetapi sahabat Utsman itu luar biasa. Apa itu namanya? Kalau kita bilang sufi lah. Walaupun uangnya banyak, dia tidak tergila-gila dengan duit. Ya. Jadi sahabat Utsman ini memang dia dari keturunan orang-orang kaya. Ayah dan ibunya memang orang kaya. Gitu, sahabat Utsman. Jadi begitu. Kemudian pada suatu hari ini pernah dilapori oleh Rasulullah SAW. Bukan dilapori begini. Jadi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, di Madinah ini kan umat Islam banyak yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di Madinah ini orang-orang muhajirin ini kan hidupnya sengsara lah, susah. Kenapa? Karena memang dari Mekah ke Madinah ini mereka nggak bawa duit, nggak bawa harta benda, bahkan hanya baju saja yang nempel di badan, sehingga mereka tidak punya harta benda. Nah maka tinggallah di antara orang-orang muhajirin ini di Sufah. Sufah ini satu tempat yang ada di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah pada waktu itu. Ya kayak gini nih Sufah namanya. Ini Sufah, kamar yang ada di masjid. Nah, para muhajirin itu tinggal di situ. Karena saking tidak ada tempat. Sebagian sih memang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan
orang-orang Ansor ya. Ada di saudaraan dia, si ini dengan si ini, si ini dengan si ini gitu, dijadikan saudara supaya dia tertolong. Gitu. Karena orang-orang yang hijrah ke Madinah itu orang-orang miskin pada umumnya. Karena di Mekah kan sudah apa ya namanya? Sudah dibekot lah, ditekan lah oleh orang-orang Mekah pada waktu kafir Quraisy. Nah, sahabat Utsman melihat mereka ini kesulitan untuk mendapatkan makanan, minuman, gitu, terutama minuman ya. Minum di sana pada waktu itu susah air di Madinah, lain dengan di Mekah. Kalau di Mekah kan ada Zam-Zam. Kalau di Madinah kan tidak ada banyak sumur pada waktu itu. Ada satu sumur yang banyak dipakai oleh orang-orang muhajirin ini, diantaranya ya orang umat Islam pada waktu itu. Dia beli dari kaum Yahudi. Salah seorang Yahudi, saya lupa namanya itu. Dia punya sumur ya dari kaum Yahudi. Kebetulan Yahudinya pelit. Jadi pelit banget tuh Yahudinya. Jadi dia jual air itu ke orang-orang muslim yang susah tadi. Ya, termasuk orang-orang Madinah sendiri yang orang-orang susah dia jual. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang membantu orang fakir miskin, orang muslim, terutama memberikan minum, maka Allah nanti akan berikan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sahabat Utsman sangat tertarik tuh, karena kaitan-kaitan dengan mengeluarkan uang dia paling gampang memang karena hidupnya sedermawan. Lalu dicari itu yang punya sumur tadi, yang dia suka tiap hari jual-jual air ke orang-orang Yahudi, orang Yahudi tadi yang tiap hari dia jual air ke orang-orang muslim, ke kaum muhajirin tadi. Jadi butuh air, jual. Dicari itu yang punya sumur tadi, dicari, setelah dicari ketemu. Kata Nabi, barang siapa yang sedekahkan air, memberi bantuan kepada orang muslim, nanti dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala surga pahalanya. Lalu dicari itu orang Yahudi tadi, kemudian dinegosiasi lah apa yang mau dibeli oleh sahabat Utsman. Kalau Utsman merasa punya duit banyak, gitu ya. Tapi kata Yahudi tadi boleh, ya. Saya akan jual 12.000 dirham. Dirham kalau ini, bukan dinar. 12.000 dirham. 12.000 dirham itu kalau dirham setengahnya dari dinar. 12.000 dirham. Berarti kurang lebih kalau kali 10 aja dia itu 2 M lah. Ya, 2 M. Kalau harga sekarang ya. 2 M. 2 miliar dihargakan. Karena memang orang Yahudi tadi memang karena orang pelit. Dia orang pelit, maksudnya menghargakan segitu itu agar Utsman tidak boleh beli. Biar dia tetap bisa jual ke orang-orang fakir miskin. Gitu. Jadi selain pelit karena dia emang supaya dapat untung terus gitu. Kalau dibeli kan dia nggak punya. Kata Utsman boleh, kata orang Yahudi tadi boleh saya ini kamu beli kata pada Utsman, tapi dengan catatan 12 dirham tadi itu baru dapat setengah. Jadi dibagi 2. Kalau hasilnya misalnya sehari 100 ember, 50 ember buat Utsman, 100 embernya buat dia dijual lagi. Gitu. Licik emang licik orang Yahudi begitu. Ya, boleh. Kalau kamu berani 12 dinar, 12.000 dirham, tapi dengan catatan bagi 2 hasilnya dari air tadi. Gitu. Ya, Utsman karena merasa kasihan daripada nggak dapat beli, akhirnya dibeli 12 dirham. Ya, 12.000 dirham itu. Dibeli berarti kurang lebih 2 M lah kalau harga sekarang. Karena itu kan dibeli hasilnya bukan sumurnya. Sumurnya belum terbeli, hasilnya aja. Jadi hasilnya dibeli 12.000 dirham. Tetapi kelihatannya ini juga masih kurang kesehariannya karena dibagi 2. Nah, setelah lama-lama kemudian kalau nggak salah si Yahudi tadi butuh uang, biasalah. Butuh uang. Datang lagi kepada Utsman, kamu boleh nggak miliki full ini air nih? Dia nggak sumur-sumurnya dia beli. Itu ditawarin lagi karena dia butuh uang si Yahudinya tadi.
butuh uang, ya boleh katanya. Mau saya jual 8.000 dirham. Kalau Utsman pengen full miliki air dengan sumurnya, ditambah 8.000 dirham. Iya tadi 18, kan tadi pokoknya pertama 12. Jadi kalau pengen full milik, jadi Yahudi udah nggak ikut campur lagi. Sekarang milik Utsman hasilnya dengan sumurnya sekalian. Itu ditambah 8.000 dirham. Jadi kurang lebih berapa itu? 20 dirham. 20 dirham, 20 ribu dirham kali setengah dari dinar. Berarti 2 gram berapa itu? 20.000 kali 2 gram berapa tuh? Hah? Iya 40 miliar kurang lebih lah segitu. Dia beli sumur doang. Maka terbelilah si sumur tadi oleh Utsman dengan 2 kali, karena bukan keinginan Utsman sebenarnya dua kali itu. Kalau sahabat Utsman karena dia banyak duit sekali dibeli, kalau ditawarin mau. Cuma dianya yang ngeyel pengen seperti itu. Karena dia butuh duit aja minta tambah gitu. Maka terbelilah sumur tadi oleh sahabat Utsman dengan harga 20 dirham. 20 dirham, 20.000 bukan 20.000 dirham. Ya. Nah, kalau nggak salah setelah itu tuh masih butuh lagi uang. Cuma di sini tidak disebut entah berapa. Akhirnya dibeli dengan pada akhirnya dibeli dengan kebun-kebunnya oleh sahabat Utsman di Madinah itu. Dibeli dengan kebun-kebunnya, bukan hanya sumurnya, tapi di sumur itu kan ada kurmanya, ada pohon kurmanya. Akhirnya dibeli juga oleh sahabat. Pokoknya berapapun, karena ini kepentingan umat Islam, Utsman siap mengeluarkan uang untuk umat Islam. Maka dibelilah pada akhirnya tanah dengan sumurnya tadi dibeli oleh sahabat Utsman. Nah, salah satu nomor rekening nomor apa tuh? Nomor tanah itu, surat tanah. Nomor apa ya? Pokoknya nomor yang pertama kali ada di catatan keuangan Madinah pada waktu itu ini. Sumur itu. Masih sampai sekarang katanya benar. Sampai sekarang masih ada atas nama Utsman tanahnya itu. Masih. Sekarang sudah dijadikan perumahan real estate lah, kayak kita katanya begitu. Jadi perumahan orang-orang kaya Madinah disewakan. Dan itu kalau nggak salah per tahunnya hampir 10.000 kilo kurmanya, dari kurmanya aja. Karena kurmanya sampai sekarang nggak pernah habis. Itu kurmanya. Sumurnya juga masih ada sampai sekarang. Nah, jadi seperti itu. Ini kedermawanan dari yang namanya sahabat Utsman bin Affan. Kembali lagi, jadi kata sahabat Utsman, man tarokad dunya ahabahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, ahabahullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Jadi beginilah contoh real, contoh nyata bagaimana Utsman yang banyak duitnya, tapi ketika umat Islam butuh apapun, dia berani mengeluarkan uang seberapapun. Dan uangnya tidak pernah habis, sahabat Utsman. Terus mengalir, ya memang begitu janji Allah. Barang siapa yang terus berderma di jalan Allah, Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Bukan malah sedikit sahabat Utsman duitnya, tetapi malah banyak. Ya. Kemudian yang kedua, wa man taraka dzunub ahabahul malaika. Barang siapa yang meninggalkan dosa, nanti dia akan dicintai oleh para malaikat. Jadi para malaikat senang dengan orang-orang yang selalu meninggalkan dosa. Artinya sebaliknya, kalau kita selalu berbuat dosa, malaikat tidak suka kepada kita, terutama malaikat rahmat. Yang ketiga, waman hassama qama 'anil muslimin ahabahul muslimun. Barang siapa yang mau melepaskan diri dari sifat-sifat tamak. Sifat tamak itu ya tamak ya. Ya apa namanya, ingin, ya rakus, betul. Kata sahabat Utsman, waman hassama toma, barang siapa yang ingin melepaskan tomak, itu tomak itu rakus. Emang rakus ini sifat-sifat naluri manusia. Seluruhnya manusia itu pada dasarnya punya tamak. Namanya manusia. Manusia itu memang rakus, serakah.
Tidak ada manusia yang tidak serakah itu, kecuali orang-orang yang memang sudah menuntut ilmu seperti sahabat Utsman, itu sudah tidak serakah karena memang isinya sudah menjalankan syariat-syariat agama Islam. Nah, waman hasamat toma anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang ingin atau mau melepaskan diri dari sifat-sifat tamak, maka dia akan dicintai oleh orang-orang muslim. Artinya sebaliknya, kalau kita tamak memang dimanapun orang kalau tamak pasti orang lain gak suka, gitu ya. Tapi juga sebaliknya, kalau kita tidak tamak, malah sebaliknya dermawan, orang semua akan suka kepada kita. Para hadirin, para jamaah sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bapak-bapak dan para hadirin, para jamaah sekalian, mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.